Renungan hari Kamis 15 Desember 2022, pekan ketiga Advent tahun A. Yohanes utusan yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 54 ayat 1-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24-30. Saudara-saudariku terkasih, seorang utusan memiliki peran penting dalam tugas perutusan itu. Ia diberi tanggung jawab oleh pimpinannya. Ia harus komitmen dan bertanggung jawab penuh atas segala perintah dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Keberhasilan dan kegagalan juga ditentukan oleh utusan itu. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes Pembaptis yang menerima tugas dari Allah dan diutus untuk menjadi nabi yang mendahului kedatangan Yesus Kristus mengambil peran penting dalam sejarah keselamatan. Ia sangat bertanggung jawab melaksanakan misi perutusan Allah. Fokus perhatian Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan bangsa Israel dalam menyiapkan kedatangan Tuhan dengan sikap pertobatan dan penyerahan diri untuk dibaptis. Misi yang sangat mulia ini berhasil dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan misi Yohanes dibenarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus tampil di hadapan orang banyak dan memberi kesaksian tentang siapakah Yohanes Pembaptis. Yesus tegas mengatakan, "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja? Jadi untuk apa kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan bahwa Yohanes adalah utusan, seorang nabi yang melebihi nabi, dan tidak ada seorang pun yang melebihinya. Namun pertanyaan lanjutan, mengapa mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak percaya kepadanya? Ini soal bagaimana membuka diri, bagaimana bersikap rendah hati untuk melihat karya agung Allah dalam diri utusan-utusan Allah, teristimewa dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sangat membenarkan sikap para pendengarnya yang dikategorikan dalam dua kelompok, yakni seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Dari dua kategori ini nyata bahwa keselamatan ada di depan mata, tetapi hanya orang yang membuka diri, orang yang rendah hati, orang yang memiliki keikhlasan, ketulusan untuk mau melihat rahmat Allah, menerimanya. Dan mereka yang tidak mau menerima rahmat itu menutup mata terhadap Allah. Mereka hanya puas dengan alam penantian. Inilah sikap yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku terkasih, kita telah memasuki pekan ketiga masa Advent. Bagaimana sikap kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan?
Apakah seruan-seruan pertobatan Nabi Yesaya dan Yeremia dan Yohanes Pembaptis telah mengajak kita untuk membaharui sikap, tindakan, dan perbuatan kita? Hendaklah kita harus rendah hati dan terbuka untuk menerima tawaran keselamatan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dengan bersikap memberi diri untuk bertobat. Kita harus menganggap bahwa pertobatan sangat berarti bagi kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Mari kita mulai, saatnya belum terlambat. Tuhan berkati.